Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Winda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar menulis teks deskripsi. Ayo, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kamu pelajari pada materi ini yaitu 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. IPK-nya adalah menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik yang dibaca dan didengar. Adapun IPK-nya, yang pertama, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan struktur dan kaidah kebahasaan. 2. Menyajikan teks deskripsi secara lisan. Sebelum menulis teks deskripsi, mari kita telaah struktur teks deskripsi berikut ini. Teks deskripsi SMP-ku yang hijau. Ditulis oleh Selvi Aprilianingsih. Aku bersekolah di SMP Negeri 5 Sungai Lilin yang jaraknya tidak terlalu jauh karena terletak di desa tempatku tinggal. Waktu tempuh ke sekolah kira-kira antara 5 hingga 10 menit. Jalan menuju sekolahku bagus dan mulus. Hanya saja terdapat beberapa lubang di tengah-tengah jalan. SMPN 5, tempatku sekolah, memiliki gapura yang besar dan kokoh. Terdapat gedung dan lapangan yang luas di dalamnya. Taman di sekolahku ditumbuhi berbagai macam bunga, seperti bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu. Bunga tersebut memiliki warna yang sangat memukau. Ada warna putih, merah, merah muda, kuning, dan ungu. Banyaknya pohon rindang yang berdaun lebat membuat suasana menjadi sejuk. Pohon yang tumbuh ada bermacam-macam, seperti pohon cemara dan pohon palem atau pinang. Pada dahan pohon biasanya hinggap beberapa burung dan berkicau dengan riang. Sejuknya angin yang berembus membuat beberapa helai daun berjatuhan seperti tengah menari-nari. Sekolahku juga menarik dengan warna biru dan kuning yang cerah, sehingga membuat seluruh siswa terpukau melihatnya. Pemandangan di belakang kelasku tidak kalah menarik dengan kehijauan kebun yang membuat suasana terlihat semakin asri. Dari jendela kelasku, aku dapat melihat pemandangan tersebut. Angin yang masuk melalui celah-celah jendela membuat kelas terasa sejuk. Sekarang, perhatikan tabel berikut ini. Yuk kita telaah struktur teks SMP-ku yang hijau. Struktur teks deskripsi ada dua. Yang pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, paragraf pertama itu termasuk deskripsi umum karena menjelaskan si aku bersekolah di mana, yaitu di SMP Negeri 5 Sungai Lilin. Kemudian waktu tempuh dan jarak dari rumah ke sekolah. Lalu untuk deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua, 3, dan 4. Untuk paragraf kedua, itu mendeskripsikan secara rinci tentang apa yang terlihat pertama kali ketika menginjakkan kaki di sekolah tersebut. Untuk paragraf ketiga, khususnya membahas suasana di sekolah, yaitu di sana terasa sejuk karena banyak pohon-pohon rindang. Untuk paragraf keempat lebih khusus lagi karena penulis menceritakan ketika ia berada di kelas. Ada angin yang melewati celah-celah jendela. Kemudian juga dijelaskan tentang pemandangan di belakang kelasnya, yaitu menarik dengan kehijauan kebun yang membuat suasana semakin asri. Kira-kira sampai di sini sudah paham atau belum? Sebelum menulis teks deskripsi, kamu harus mengetahui langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ada 6 langkah yang perlu kamu lakukan untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menetapkan tujuan deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan terakhir, yang keenam, menyunting teks deskripsi. Kita akan bahas satu persatu sekaligus contohnya. Pertama,
menentukan atau memilih objek. Objek bisa kamu ambil dari sekolah, rumah, teman, orang tua, pasar, atau motor kesayangan. Nah, di sini kita akan mencontohkan pemilihan objek yaitu rumah. Kedua, menetapkan tujuan. Tujuannya untuk mendeskripsikan rumah sejelas-jelasnya atau secara rinci. Ketiga, mengumpulkan data. Data diperoleh dari wawancara atau melihat langsung, lalu dituliskan berdasarkan struktur teksnya. Yang pertama, kita ambil dari deskripsi umum dulu, yaitu akan menjelaskan lokasi rumah dan sejarah. Lalu, paragraf kedua, deskripsi bagian, akan menjelaskan atau mendeskripsikan halaman. Apa saja? Yaitu warna rumah dan benda yang ada. Paragraf ketiga, masih deskripsi bagian, kita akan mendeskripsikan ruang tamu, yaitu luasnya dan benda yang ada. Paragraf keempat, masih deskripsi bagian, tetap mendeskripsikan lebih dalam lagi, yaitu ruang tengah, tentang benda-benda yang ada di ruang tengah. Keempat, membuat kerangka tulisan. Deskripsi umum. 1. Rumah berlokasi di Desa Serigunung, Kecamatan Sungai Lilin. 2. Tahun 2000 rumah masih mengontrak dan masih berbahan papan. 3. Tahun 2019 rumah direnovasi setelah membeli tanahnya kepada yang punya rumah sebelumnya. Deskripsi bagian. Paragraf 2. Halaman. 1. Warna rumah hijau muda dan berlantai 1. 2. Terasnya keramik putih dihiasi pot bunga. 3. Halamannya tanah yang selalu disapu bersih. Paragraf 3. Ruang tamu. 1. Luas ruang tamu adalah 3 x 3 meter. 2. Terdapat foto keluarga, rak buku, lemari pajangan, jam, dan sofa. Paragraf 4. Ruang tengah. Terdapat televisi, karpet, lemari boneka, lemari pakaian milik kakak laki-laki, kipas angin dinding, dan rak sepatu. Kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Rumahku. Rumahku merupakan rumah permanen yang berbahan batu bata. Lokasinya ada di Desa Serigunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Menurut cerita ibuku, tahun 2000, pertama kali ibu, ayah, dan kakak mengontrak di rumah ini, bangunannya masih berbahan papan. Lalu lahirlah aku pada 2010 yang meramaikan rumah sederhana kami. Tahun itulah, orang tuaku akhirnya membeli rumah ini. Cukup lama mereka menabung hingga pada 2019, orang tuaku merenovasi rumah menjadi permanen. Di rumah inilah aku lahir dan melihat perjuangan ayah dan ibu. Rumahku dicat warna hijau muda hingga tampak sejuk di mata. Atapnya adalah seng putih yang terlihat berkilat karena memang masih baru. Ada 2 tiang terbuat dari beton di sudut terasnya. Bentuknya estetik dengan ukiran semen belah ketupat dan dicat kuning cerah di tengah-tengahnya. Lantai teras dilapisi keramik putih serta dihiasi pot bunga. Bunga-bunga itu mempercantik tampilan rumah dengan aneka warna. Tak lupa halamannya yang bersih karena disapu ibu setiap pagi. Masuk melalui pintu kayu jati yang dicat warna hitam, kita akan tiba di ruang tamu. Ruang tamu ini tidak terlalu luas, yaitu sekitar 3 x 3 meter. Terdapat 1 set sofa kulit hitam yang disusun berbentuk letter L. Di depan sofa ada meja kaca dan dihiasi sebuah pot bunga. Selain itu, hanya ada 1 lemari yang berisi gelas dan piring milik ibu. Semuanya jarang dipakai karena sengaja dipajang untuk mempercantik ruangan. Setiap jam akan terdengar dentingan musik yang berasal dari jam di sudut ruang tamu. Ruang tamu hanyalah tempat kami lalu karena memang jarang memiliki tamu. Kami sekeluarga lebih senang menghabiskan waktu di ruang tengah. Ruang tengah adalah tempat paling nyaman selain kamarku. Aku, kakak, ayah, dan ibu selalu berkumpul di sana. Ada televisi, kipas angin dinding, serta karpet yang cukup luas untuk kami tempati bersama. Tak jarang kami makan di ruang ini, sembari menonton televisi. Di sebelah televisi ada lemari boneka milikku. Lemari pakaian kakakku juga ada di ruang tengah karena tidak muat diletakkan di kamarnya. Satu lagi, ibu juga meletakkan rak sepatu di ruang tengah. Sekarang giliranmu menulis teks deskripsi bersama kelompok. Kelompok diskusi kelas 72, kelompok 1 ada Aulia, Villa, Putri, Marcel, dan Yongki. Kelompok 2 ada Debbie, Dinda, Pandu, Luffy, dan Vernita. Kelompok 3 Dwi, Kaila, Manda, dan Yogi. Kelompok 4 Selvi, Lamro, Farel, Aziz, dan Tara. Dan kelompok 5 Yusuf, Reynaldi, Sandi, Wulan, dan Lulu. Nah,
Topik yang akan kamu tulis adalah wisata kolam renang. Silakan membuat teks deskripsi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan tentang kolam berenang. Kamu tentunya pasti pernah ke kolam berenang, bukan? Kalau sudah selesai, silakan presentasikan hasil tulisan kelompokmu di depan kelas. Yang lain silakan menanggapi ya.